Halo, perkenalkan nama saya Darlen Ega Prawira. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dalam matkul karakter budaya agama pada semester 4 periode 2 ini. Yaitu proyek yang saya buat adalah tentang meningkatkan moderasi beragama di kalangan pemuda melalui dialog lintas iman. Nah, ini adalah biodata saya, yaitu nama saya adalah Darlen Egan Prawira dengan NIM 27023 79920 dengan kelas JDCA. Dan ini adalah latar belakang masalah dari proyek saya, yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman ini adalah kekuatan besar bangsa sekaligus menjadi sebuah tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat memicu konflik. Belakangan ini kita melihat muncul sikap intoleran, eksklusivisme, dan radikalisme. Fenomena ini paling banyak menyasar pemuda, terutama karenanya ada paparan media sosial yang sering menyajikan informasi mentah tanpa pendampingan konteks. Kondisi ini jelas berlawanan dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog lintas iman yang aman agar perbedaan bisa menjadi sumber harmoni, bukan perpecahan. Ini berikut adalah rumusan masalah dalam proyek yang saya buat, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman dan implementasi nilai moderasi beragama di kalangan pemuda. Yang kedua, bagaimana merancang kegiatan dialog lintas iman yang efektif untuk internalisasi nilai moderasi beragama. Kemudian, faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya sikap intoleran eksklusif di kalangan pemuda. Nah, ini adalah hasil temuan lapangan dari hasil observasi dan wawancara. Yang pertama itu pemahaman bervariasi. Nah, tingkat pemahaman moderasi beragama di kalangan pemuda itu masih belum rata. Penyebabnya adalah dipengaruhi karena adanya lingkungan yang intoleransi atau yang berbeda gitu. Terus mungkin dari pendidikan yang mereka kurang gitu, pendidikan yang kurang memadai dan media sosial. Yang kedua itu hambatan utamanya. Nah, hambatan utama dari masalah tersebut adalah kurangnya ruang dialog aman dan interaksi antar agama yang minim memperlambat tumbuhnya toleransi. Yang ketiga adalah pengaruh dari media sosial. Nah, masalah ini disebabkan karena ada media sosial. Sering dipakai menyebabkan intoleransi. Tetapi sebenarnya media sosial ini berpotensi juga untuk menyebarkan perdamaian jika dimanfaatkan dengan bijak. Nah, solusi yang bisa ditawarkan adalah um, bagi saya adalah forum diskusi. Nah, dengan melakukan forum diskusi, ini bisa menjadi pemahaman berbasis antar agama. Kemudian ada aksi sosial lintas agama, bisa dengan uh, kerja bakti atau uh, donasi gitu atau kegiatan beramal gitu di lingkungan masyarakat gitu. Kemudian ada yang ketiga lokakarya keterampilan bersama. Dan yang keempat adalah kampanye digital untuk toleransi, yaitu menggunakan media sosial sendiri. Nah, kesimpulan dari proyek yang telah saya buat adalah moderasi beragama itu masih menjadi isu penting di kalangan pemuda karena tingkat pemahaman dan penerapan beragam itu dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, dan media sosial. Terus masih menjadi hambatan utama berupa minimnya ruang dialog lintas iman serta pengaruh negatif narasi intoleran. Kesimpulan lainnya, dialog lintas iman itu bisa menjadi strategi yang efektif uh, melalui observasi, wawancara, dan diskusi. Itu proyek ini menunjukkan bahwa dialog lintas iman mampu membangun pemahaman, empati, serta mengurangi persangka di kalangan pemuda. Solusi yang ditawarkan bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Model kegiatan berupa forum diskusi, aksi sosial lintas agama, lokal karya keterampilan, hingga kampanye digital dapat direplikasi di komunitas lain sebagai kontribusi nyata terhadap tercapainya Sustainable Development Goals, perdamaian, keadilan, institusi yang tangguh. Proyek ini menguatkan peran pemuda sebagai agen perdamaian. Dengan dukungan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media sosial yang dimanfaatkan secara efektif, pemuda dapat menjadi penggerak terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dan ini adalah refleksi pribadi saya, yaitu growth mindset. Nah, dengan pemahaman yang bervariasi, saya menyadari bahwa
perbedaan agama itu bukan menjadi ancaman, melainkan untuk menjadi sebuah wawasan. Nah, kemudian ada collaboration. Collaboration ini dengan saya, karena ini tugas saya sebelumnya adalah berkelompok, eh, saya dan timnya itu menyadari bahwa untuk membangun proyek ini diperlukan kolaborasi, walaupun kadang jadwalnya suka bentrok, itu kita tetap memiliki tujuan proyek yang sama gitu. Kemudian yang ketiga adalah social awareness. Social awareness ini dari hasil observasi dan wawancara saya terkesan empatinya juga untuk terhadap perbedaan agama. Orang yang memiliki beda agama itu bukan menjadi ancaman, tetapi kita juga harus empati dan memiliki nilai kemanusiaan gitu. Seperti harus tolong menolong gitu. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang. Uh, Terima kasih. Dengan proyek ini semoga moderasi beragama di kalangan muda itu lebih sadar lagi dan toleransi, bukan menjadi perpecahan. Terima kasih.